Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Penipuan dan terjerat pinjaman online. Nekat melakukan pinjaman online. Diduga terjerat pinjol, satu keluarga di Cirende ditemukan tewas. Pura-pura menjadi korban begal setelah terlilit utang pinjaman online. Jangan jawab dulu, karena sebelum video ini selesai, mungkin cara pandangmu terhadap pinjaman online akan sedikit berbeda, dan bisa jadi jawabanmu juga akan berubah. Jujur saja, pinjaman online bukan terlihat berbahaya. Justru sebaliknya, pinjaman online terlihat seperti penyelamat. Dan disinilah banyak sekali orang yang terjebak. Coba sekarang kamu pikirkan, jika ada seseorang yang menawarkan kamu uang ketika kamu sedang tidak butuh, maka kemungkinan besar jawaban kamu akan menolak. Namun beda cerita, jika ada seseorang datang untuk menawarkan kamu uang ketika kamu sedang butuh atau ketika kondisi yang mendesak, pasti kamu akan mempertimbangkan jawaban tersebut. Disinilah pinjol datang untuk memberikan kamu solusi. Pinjol terlihat sangat menggoda karena proses yang cepat, syarat yang mudah, uangnya bisa langsung digunakan, seolah-olah situasi ini berkata, cukup kali ini saja. Padahal keputusan yang dibuat dalam waktu yang terdesak seringkali bukan keputusan yang aman. Karena saat kebutuhan terasa mendesak, risiko seringkali terlihat lebih kecil daripada kenyataannya. Namun, kenyataannya, kebanyakan mahasiswa yang terjebak pinjol bukan untuk membeli barang-barang yang mewah, bukan untuk membeli rumah, atau juga bukan untuk membeli mobil. Melainkan, mereka melakukan itu untuk hal-hal yang terdengar masuk akal dan juga penting, seperti membayar kos, membayar perkuliahan, memperbaiki laptop yang rusak, dan juga memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masalahnya di sini bukan pada alasan meminjamnya, melainkan biasanya para mahasiswa ini hanya memikirkan satu pertanyaan saja, yaitu bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Tapi mereka tidak memikirkan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Karena mendapatkan uang hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Tetapi untuk mengembalikan uang tersebut, kita butuh waktu selama berbulan-bulan. Dan ketika jawaban tidak dipikirkan sejak awal, utang yang terlihat kecil akan berubah menjadi masalah yang besar. Nah, sekarang coba kita lihat situasi yang mungkin pernah dialami oleh sebagian besar mahasiswa. Misalnya di sini namanya adalah Rian. Jadi, pada suatu hari Rian sedang mengalami kesulitan keuangan. Uang bulanannya hampir habis, namun masih ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena merasa terdesak, Rian akhirnya memutuskan untuk meminjam 500.000 melalui pinjaman online.
Prosesnya cukup cepat, hanya dalam beberapa menit uang sudah masuk ke rekeningnya. Pada saat itu Rian merasa lega karena merasa masalahnya sudah selesai. Tetapi beberapa minggu kemudian tagihan mulai datang. Dan di saat yang bersamaan kebutuhan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Masih ada biaya makan, transportasi, dan berbagai keperluan kuliah lainnya. Di sini Rian mulai menyadari bahwa mendapatkan uang ternyata jauh lebih mudah daripada mengembalikannya. Dan kondisi seperti ini sering terjadi. Banyak orang hanya fokus pada kemudahan saat meminjam, tetapi kurang mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar kembali. Akibatnya pinjaman yang awalnya dianggap sebagai solusi justru menjadi masalah baru di kemudian hari. Masalah pinjaman online sebenarnya bukan hanya soal uang, karena ketika seseorang mengalami kesulitan untuk membayarnya, yang terdampak seringkali bukan hanya kondisi keuangannya, tapi juga kehidupan sehari-harinya. Coba bayangkan, setiap pagi bangun tidur ada notifikasi tagihan, sedang mengikuti kegiatan kuliah, tiba-tiba ada telepon yang masuk berkali-kali, dan ketika teman-teman yang lain sedang fokus mengerjakan tugas, pikiran kita justru sibuk memikirkan bagaimana cara membayar tagihan yang semakin dekat. Sedikit demi sedikit, tekanan tersebut bisa mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, bahkan kesehatan mental. Hal-hal yang sebelumnya terlihat sederhana mulai terasa berat. Belajar menjadi tidak fokus, waktu istirahat terganggu, dan tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya merasa cemas karena terus memikirkan kondisi keuangannya. Padahal tujuan awalnya hanya ingin menyelesaikan satu masalah kecil, tetapi pada akhirnya muncul masalah-masalah baru yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Setelah melihat berbagai resiko dan dampaknya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih cara menghindari jebakan pinjaman online itu sendiri? Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali masalah keuangan bukan muncul karena kebutuhan yang mendesak, tapi karena pengeluaran yang sebenarnya masih bisa ditunda. Langkah kedua adalah mulai membiasakan diri untuk membuat perencanaan keuangan sederhana. Tidak harus rumit, cukup dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Dengan cara itu kita bisa mengetahui kemana uang yang kita gunakan dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ketiga adalah menyiapkan dana darurat meskipun jumlahnya kecil. Mungkin tidak bisa langsung besar, tetapi kebiasaan menyisihkan uang sedikit demi sedikit ini dapat membantu ketika muncul kebutuhan yang tidak terduga. Selain itu, jangan ragu juga untuk mencari informasi mengenai bantuan pendidikan, program beasiswa, atau dukungan lain yang tersedia di kampus. Karena seringkali ada solusi yang lebih aman daripada mengambil pinjaman secara terburu-buru. Yang terpenting di sini adalah jangan mengambil keputusan keuangan saat sedang panik, karena keputusan yang dibuat dalam keadaan terdesak seringkali membuat kita hanya melihat solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Pada akhirnya, kemampuan mengelola keuangan bukan ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi oleh seberapa bijak seseorang mengambil keputusan ketika menghadapi keterbatasan. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kalau kalian harus membayar sesuatu, tapi uang kalian tidak cukup, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Mungkin sebagian dari kalian masih akan memilih pinjaman online, dan tentu saja itu adalah keputusan masing-masing. Tetapi sekarang setidaknya kita tahu satu hal, bahwa uang yang bisa cair dalam 5 menit belum tentu menyelesaikan masalah dalam 5 menit juga. Karena dalam banyak kasus, masalahnya justru bisa bertahan selama berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kita mendapatkan uang, tetapi seberapa siap kita menanggung konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kalau ada satu hal yang ingin saya tinggalkan dari video ini, jangan pernah mengambil keputusan keuangan saat sedang panik. Karena ketika kita panik, kita seringkali hanya fokus pada cara mendapatkan uangnya dan lupa memikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Padahal pertanyaan kedua itulah yang seringkali menentukan apakah sebuah keputusan akan membantu kita atau justru menjadi masalah baru di kemudian hari.
Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa membantu kalian membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!